Si Ray menggunakan pedang Zulfikar Gus Idris untuk kepentingan pribadi, untuk menolong orang yang kesurupan kuntilanak. Tapi Ray, ingat, yang kau lakukan itu hanya sia-sia, haram itu. Karena itu pedang bukan milikmu, milik orang lain yang kau curi tanpa seizin yang pemiliknya. Oke, jadi di sini jelas ya teman-teman ya. Kita lihat dari channelnya Mas Ray ya, beliau itu gunakan pedang Zulfikar itu untuk kepentingan pribadinya. Ya, salah satunya untuk melawan Syekh Ali ya. Iya, menyerang Syekh Ali juga dia pakai dengan penggunaan pedang itu. Jadi di sini yang dilakukan Mas Ray sebetulnya nggak salah ya. Enggak. Cuma sebentar Mas, ada motor dulu ya. Jadi sebetulnya yang dilakukan Mas Ray ini sebetulnya nggak salah, tapi ada kesalahan besar sebetulnya dalam ini. Ya, oke Mas. Jadi intinya kenapa Mas Ahmed bilang digunakan untuk kebaikan sama Mas Ray, pedang Zulfikar ini milik Gus Idris. Kenapa ada kesalahan besar? Kenapa dibilang gitu Mas? Karena dia menggunakan pedang ini untuk menyembuhkan orang yang kesurupan kuntilanak. Memang itu bagus, tapi pedang itu milik orang yang dicurinya dan yang tanpa izin sang pemilik, itu sama dengan haram. Dia tidak ada artinya dia untuk membantu orang. Oke, jadi maksud panjenengan itu walaupun Ray gunakan pedang itu untuk membasmi dukun-dukun santet ya, orang-orang yang syirik gitu ya, tapi akan tetap haram ketika digunakan karena itu bukan miliknya. Terkecuali Gus Idris memang mengamanahkan, memberi, Ray, ini kau gunakan untuk kebaikan gini, baru itu halal. Loh, tapi kan ini kan belum sah Mas. Ini kan belum sah. Beliau ini kan masih dalam status tersangka. Iya memang. Ya, dalam tersangka ini. Iya, tersangka dong. Orang pedang belum ada hakikatnya, belum diberikan secara sah kok. Belum ada lisan dari Gus Idris ataupun Umi ataupun pihak padepokan. Ray, ini saya serahkan pedang ini untuk membasmi kejahatan, untuk membasmi dukun-dukun. Dan dikasih tahu syarat-syaratnya. Terus ini Ray lagi buat adu kesaktian lagi sama Syekh Ali. Mau adu kesaktian buat lagi tapi pakai pedang yang bukan punya ya. Iya, pakai senjata milik orang lain. Sama aja. Ray, gak malu kamu, Ray. So, nantang-nantang Syekh Ali tapi senjata orang yang kau curi. Iya, udah gitu kan Mas, gini. Kalau dilihat dari guru Mas Ray, ini kan banyak sekarang ini kejadian beliau ini mengapain nenek misterius Mas. Ya. Bahkan para santri Mamas Karyo ini katanya dikeroyok sama nenek misterius kelompoknya. Nah, mungkin Mamas Karyo kewalahan ya. Jadi apakah memerlukan pedang yang dipegang sama Mas Ray yang dimana ini milik Gus Idris? Perlu nggak kira-kira Mas? Karena kalau melihat dari sisi Mas Karyo sendiri, Mas Karyo juga punya koleksi yang cukup banyak. Cukup banyak. Mau keris, mau pedang banyak Kang Mamas. Tapi tidak perlu. Ya karena kembali lagi kan, kesaktian seseorang itu bukan dari benda yang dipegangnya. Iya, tapi benda itu hanya perantara saja. Walaupun pedang itu sakti, pedang Gus Idris, pedang Zulfikar itu sakti. Kalau di tangan sini itu sebetulnya tidak ada apa-apa ya, hanya pedang biasanya itu. Oh gitu ya Mas ya. Karena itu pedang sakti itu kalau bukan pemilik yang memberikan amanah, itu tidak ada khasiatnya, tidak kesaktiannya tidak akan muncul dia. Kecuali pemiliknya atau dia mengamanahkan, baru dia. Karena ada syarat-syaratnya itu. Jadi ibaratnya pedang yang berkilau, ya, ketika dipegang oleh orang yang tidak sepatutnya, dia bisa berubah menjadi karat. Iya, betul. Gitu ya Mas ya, luar biasa. Jadi ini kayak mana nih Mas? Ini pun Mas Ray pun mosok nggak ngeh juga ya. Pedang udah dicari-cari sama orang gitu, tapi kok dia kayak gitu ya? Iya. Bentar dulu, ada orang ya lewat nih.
Kita cek dulu lagi. Oke, Mas Ahmed, sorry ya teman-teman, ada masyarakat yang lewat. Karena kita di sekitar pemukiman nih. Iya, jadi menurut netizen itu Re dipolisikan aja. Ini masih sampai dengan titik itu loh. Iya. Re dipolisikan aja, Banyak Re dipolisikan netizen aja. dipolisikan. Karena kalau tidak dipolisikan, bahkan semakin banyak korban yang lain. Karena dia udah iblis tadi udah makin menggebu-gebu. Iya, Mas Re, sudahlah Mas ya. Kue iku tinggal nang apa? Daerahnya orang lain. Iya, jangan sok-sok preman kamu, Re. Iya, jangan sok-sok Kalau di merasa Medan benar. bisa, kampung kamu. Iya. Jangan main-main kamu di Malang sana. Itulah, kayak mana ini jadinya Mas? Tapi herannya gini ya, Mama sekarang belum ambil tindakan gitu. Itu Padahal yang laporan udah banyak itu loh yang beliau. tanya besar dengan Kang Mamas. Atau membiarkan Re ini adalah satu siasat gitu Mas? Iya, bisa itu tanya bisa jadi. Takutnya ada siasat ini. Kenapa bisa diam aja? Padahal Gus Idris sahabatnya, Re santrinya. Ini katanya ya Mas ya, katanya nih kata santri Mas Karyo tadi saya dengar Mas Karyonya setelah melawan nenek misterius katanya hilang. Apakah hilangnya Mas Karyo ini karena melawan atau karena memang misi ingin pergi ke tempatnya Gus Idris? Ini saya yakin misi dia nih, siasatnya. Karena tidak mungkin Kang Mamas itu bisa hilang atau kalah ya sama nenek misterius dan kelompoknya itu ya Mas. Sementara dulu Gus Samsudin diculik nenek siluman aja, Kang Mamas yang membantu membasminya. Iya gitu ya Mas ya. Jadi menurut Mas Ahmed, Mas Karyo ini berencana untuk ke tempatnya Gus Idris. Ke sana. Ya karena merasa Re ini sudah kelewat batas atau gimana gitu ya Mas? Karena kalau hilang atau kalah dengan nenek misterius itu mustahil. Mustahil Kang Mamas ya? Guru besar kita yang sakti. Jadi menurut Mas Ahmed ini perlu tindak lanjut langsung dari guru. Iya. Guru Mas Karyo. Iya. Nah, andaikan gini. Gini Mas Ahmed. Andaikan nanti setelah Kang Mamas hadir di Magelang ya, Malang ya. Malang. Di padepokannya Gus Idris. Kira-kira Re mau nggak dengerin kata-katanya Mamas? Kang Mamas. Pasti mau. Loh, apa dasarnya mau? Orang Gus Idris aja yang baru ditemuin aja udah dibuat gitu loh. Karena Kang Mamas kan guru dia. Sedikit banyaknya pasti dia punya kunci yang dipegang untuk kelemahan dari si Re. Ya sekarang kembali lagi gini Mas. Re itu memang pernah depok ya, pernah nyantri di tempatnya di PSS. Tapi kan banyak netizen bilang, banyak santri bilang ini Re udah lama nggak aktif gitu. Betul. Jadi kalau dibilang santri lebih tepat mengarah kepada mantan santri. Iya. Tapi kan mantan itu tadi Kang Mamas pasti sudah tahu kunci kelemahan dia. Gitu ya. Tapi saya mau tanya nih Mas sedikit Mas. Re dulu pas Mas jumpa pakai warna apa sih bajunya itu? Pakai seperti baju apa? Jubah gitu ya? Iya, jubah. Warna apa? Mas itu pakai baju jubah kebesaran PSS. Ada logo, ada merahnya. Seperti. Warna merah tapi nggak ada logo PSS-nya Mas. Oh iya, warna merah, les merah. Teman logo PSS itu ada. Les gini. Iya, jadi artinya di sini gini Mas. Re ketika di padepokannya Gus Idris, saya perhatikan Mas, selalu menggunakan baju warna hitam. Ya, ada apa sebetulnya Re ini? Iya. Re, apakah Mas Re ini apa sudah berubah kembali ke wujud aslinya? Ya, yang saya pernah berkata, Mas Karyo itu telah membentengin sifat-sifat keaslian dia ini yang buruk-buruk. Berarti bisa jadi dia sudah balik ke wujud aslinya ini. Nah, itu teman-teman yang ditakutkan gitu. Karena sudah nampak dia sedikit. Ya iya Mas Karyo ini harus cepat bertindak lah. Jangan diam aja Kang Mamas. Ya iya. Bertindak terus.
untuk menghadapi selesaikan masalah si Ray ini lah. Iya. Mumpung gini, mumpung pedangnya itu masih dipegang. Iya, Masih nampak. Nanti kalau udah dialihkan, bisa saja kan Ray kasihkan ke orang yang tidak bertanggung jawab. Itu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Kalau jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Itu Karena dia tidak tahu syarat-syarat dan yang lain-lain. Oke. Karena pedang Gus Idris bukan pedang sembarangan. Iya. Oke Mas Samet. Oke. Buat teman-teman, kita izin dulu ya. Salam hangat buat teman-teman sekalian dimanapun berada ya Mas Samet. Doa Ya? semoga cepat selesai dan si Ray di bosan penjara. Oke. Jangan di penjara Mas. Kekeluargaan aja kalau bisa. Iya. Begitu ya Mas ya.